Selamat datang kembali di Legenda Kelam, tempat di mana cerita-cerita gelap, menyeramkan, dan tak masuk akal dibisikkan ulang untuk kalian yang berani mendengarnya. Jangan lupa, nyalakan lampu, pastikan pintu terkunci, dan siapkan hati kalian. Karena malam ini, aku akan bercerita tentang sebuah toko emas yang terlalu sempurna untuk sekadar tempat jual beli. Di balik kemilau emasnya, tersimpan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar rahasia keluarga. Namaku Gani. Aku baru pindah ke Semarang sekitar 3 minggu lalu karena dapat kerjaan di toko elektronik milik teman SMA-ku. Namanya Jaka. Tokonya nggak besar, tapi cukuplah buat hidup ngekos dan beli makan tiap hari. Yang menarik, kosanku persis di depan sebuah toko emas paling mencolok di daerah pecinan. Namanya Toko Emas dan Permata Gunarto. Dari luar, bangunannya udah kelihatan. Beda, pintu kacanya bersih banget, etalasenya penuh dengan emas yang ditata rapi, dan anehnya, lampu dalam tokonya selalu menyala terang, bahkan pas subuh sekalipun. Setiap kali aku berangkat kerja jam 6 pagi, toko itu udah buka. Bahkan kadang aku dengar suara-suara dari dalam, kayak ada yang lagi bersih-bersih atau ngobrol. Padahal, setauku, toko emas mana sih yang buka sepagi itu? Dan pulangnya, kadang jam 9 atau 10 malam aku masih lihat toko itu buka. Selalu ramai, seolah nggak pernah kehabisan pembeli. Yang punya toko itu namanya Pak Gunarto. Orangnya kelihatan ramah sih, senyum terus, sopan. Istrinya, Bu Murti, jarang kelihatan, katanya sering sakit-sakitan. Mereka punya 3 anak, Damar, Sekar, dan Bima. Tapi selama aku ngekos di sini, yang paling sering aku lihat cuma Damar anak sulungnya. Damar ini usianya kira-kira sebaya aku, mungkin malah lebih muda dikit. Dia sering berdiri di depan toko, kadang di balkon atas, tapi tatapannya kosong, kayak orang yang lagi ngelamun dalam. Aku pernah beberapa kali nyapa dia dari seberang jalan, cuma dia nggak pernah bales. Mukanya pucat banget, matanya hitam seperti kurang tidur, tapi dia juga nggak kelihatan sakit. Malah ada aura dingin yang susah dijelasin. Pernah suatu sore, waktu aku beli gorengan di dekat gang, aku lihat Damar berdiri di ujung lorong toko, sendirian, diem aja. Tapi entah kenapa, aku ngerasa kayak dia ngeliatin aku, padahal kepalanya nunduk. Malam harinya, pas aku lagi nyeduh kopi di dapur kos, aku iseng berdiri di balkon lantai 2. Dari situ, aku bisa ngeliat langsung ke arah toko emas itu. Semua lampunya mati, udah tutup. Tapi waktu aku perhatiin lebih lama, ada cahaya kecil dari dalam. Bukan lampu biasa, cahaya kehijauan, kayak api. Dan aku sumpah, aku dengar suara aneh dari dalam toko itu. Bukan suara orang ngobrol atau radio, lebih mirip suara desis, kayak ular. Aku langsung mundur, nggak jadi minum kopi. Badanku merinding semua. Tapi rasa penasaranku makin besar. Besoknya, aku tanya-tanya ke ibu kos. Namanya Bu Erna. Ibu kosku ini udah lama tinggal di sini. Orangnya baik dan suka cerita. Bu, toko emas di depan itu buka terus ya. Dari pagi banget sampai malam, Bu Erna cuma ngeliatin aku lama. Teru, dia ngomong pelan. Mas Gani, kamu baru di sini ya? Jadi, dengerin baik-baik. Toko itu emang selalu buka, tapi bukan berarti kamu harus tahu semuanya. Aku heran maksudnya Bu. Dia ngelus lengan bajunya pelan, matanya kosong. Kalau sayang nyawa, jangan banyak tanya soal toko itu. Jangan deket-deket, jangan lihat-lihat aneh. Apalagi kalau kamu lihat sesuatu yang beda. Pura-pura aja nggak lihat. Aku terdiam. Jawaban itu justru bikin aku makin penasaran. Malam-malam selanjutnya, aku jadi sering begadang. Bukan karena aku mau, tapi karena susah tidur. Tiap lewat jam 2 atau 3 pagi, aku kebangun karena mimpi aneh. Kayak jatuh ke dalam lubang emas, terus tenggelam di dalamnya. Di mimpi itu, aku selalu dengar suara cewek bisik-bisik, tapi nggak pernah jelas ngomong apa. Cuma sekali, aku ingat betul, dia bisik, "Satu lagi. Cuma satu lagi." Juga suatu malam aku kebangun karena bunyi pintu kamar kebuka sendiri. Padahal udah aku kunci. Pas aku lihat ke arah pintu, nggak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada satu helai rambut panjang, hitam, dan bau amis. Dan yang bikin aku benar-benar takut adalah malam ke-10 sejak aku ngekos. Sekitar jam 1 pagi, aku kebangun karena dengar suara ketukan dari arah balkon. Bukan jendela kamarku, tapi balkon depan kamar. Pas aku intip pelen-pelen dari lubang pintu, aku lihat Damar. Dia berdiri di seberang jalan, sendirian. Matanya sekarang lihat langsung ke arah kamarku.
dan tangannya dia nunjuk ke arahku. Lama banget, kayak nunjuk sesuatu di belakangku. Tapi waktu aku noleh, nggak ada siapa-siapa. Aku melangkah mundur, dan pas aku lihat lagi, Damar udah nggak ada. Hilang begitu aja. Padahal jalanan sepi, nggak ada kendaraan, nggak ada suara langkah. Besok paginya aku demam tinggi, badan panas, tapi rasanya dingin. Temen kosku bilang aku ngomong sendiri sepanjang malam. Dia bilang aku ngigau, katanya. Aku nyebut-nyebut nama yang aneh, Sugih Jiwo, Damar, ular. Padahal aku bahkan belum pernah dengar nama itu sebelumnya. Dari situ, aku mulai nyadar, toko emas itu bukan sekadar tempat jual beli perhiasan. Ada yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari sekadar bisnis keluarga. Dan aku ngerasa, aku udah terlalu dalam buat mundur. Setelah kejadian malam itu, aku mulai merasa hidupku berubah. Suasana kamar kos yang biasanya sepi, jadi terasa lebih padat. Entah gimana menjelaskannya. Kayak ada sesuatu yang ikut tinggal bareng aku, tapi nggak bisa aku lihat. Tiap kali aku sendirian, ada rasa nggak enak yang terus nempel. Kayak lagi diawasi, dari balik pintu, dari pojok ruangan, atau dari balik tirai jendela yang jarang aku buka lagi. Sejak malam Damar nunjuk ke arahku itu, aku jadi sering kepikiran buat pindah kos. Tapi entah kenapa, tiap kali aku niat cari tempat baru, pasti ada aja halangan. Teman kantor ngajakin nginep, malah dia mendadak demam. Aku nyoba browsing kos baru, HP-ku hang. Anehnya, waktu aku nyoba cari langsung ke beberapa tempat, orang-orang selalu bilang penuh. Padahal dari luar kelihatan kosong banget. Rasanya kayak ada yang menahan aku di sini. Dan parahnya, aku ngerasa aku mulai kebiasaan dengan rasa takut itu. Suatu malam, waktu aku baru pulang kerja agak larut, sekitar jam 10:30, aku lihat toko emas itu masih buka. Tapi anehnya, kali ini nggak ada pembeli. Cuma ada satu orang di dalam Pak Gunarto sendiri. Dia duduk di kursi kayu besar di balik etalase, menghadap ke arah jalan. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Cuma duduk, menatap lurus ke depan. Lampu tokonya masih menyala terang. Tapi suasana di dalam kayak kosong, sepi, sunyi banget. Aku berdiri sebentar di seberang jalan, ngeliatin dia dari jauh. Matanya nggak berkedip, nafasnya pun nyaris nggak kelihatan. Jujur aja, dari situ aku mikir, ini orang masih hidup nggak sih? Tiba-tiba, Damar muncul dari belakang, dari arah tangga dalam toko. Jalan pelan ke arah ayahnya. Aku lihat tangan Damar kayak gemetar sedikit. Terus dia berbisik ke telinga Pak Gunarto. Reaksinya cepat. Pak Gunarto langsung berdiri. Terus matanya berpaling ke arahku. Langsung, tanpa ragu, tanpa ekspresi. Rasanya kayak jantungku berhenti sepersekian detik. Aku langsung nunduk, pura-pura nyari sesuatu di saku. Tapi, pas aku berani nengok lagi, toko itu udah gelap, kayak nggak pernah nyala. Aku buru-buru masuk ke kos, ngunci semua pintu dan jendela. Terus langsung tiduran tanpa mandi. Tapi bukannya tidur, aku malah makin gelisah. Di luar, suara aneh mulai muncul. Kayak ada yang jalan pelen-pelen di depan pagar. Lalu, suara seperti rantai ditarik. Suara itu muter-muter, jalan, balik lagi. Kadang berhenti lama di depan kos. Dan aku tahu, aku nggak ngimpi. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala. Tangan masih menggenggam kunci motor di bawah bantal. Dan mulut terus menirus baca doa yang aku hafal sejak kecil. Besok paginya, aku niat banget nyari informasi soal keluarga itu. Aku nyamperin salah satu tukang parkir yang biasa jaga di warung kopi pojok gang. Namanya Pak Romli. Beliau udah tua, suaranya berat dan agak serak. Tapi kelihatan masih sehat. Aku tanya pelan, "Pak, toko emas depan kos saya itu udah lama ya?" Di sini, Pak Romli diam sesaat. Terus ngelirik kanan kiri. "Mas kerja di situ?" "Enggak, saya cuma ngekos depan tokonya." Dia tarik nafas panjang. Terus ngomong pelan, "Udah dari tahun 90-an, tapi baru rame banget sekitar 10 tahun terakhir ini. Dulu mah, biasa aja, tapi sejak anak sulungnya kecelakaan, malah makin kaya raya mereka." Aku langsung penasaran, "Kecelakaan gimana, Pak?" "Iya, dulu katanya si Damar itu kesurupan pas pulang dari pesantren. Katanya sih, habis ikut nyepi di tempat sunyi. Entah di mana. Pulang-pulang, diam aja, terus. Tiba-tiba toko mereka berubah. Banyak orang kaya dari luar kota pada beli emas di situ. Bahkan, katanya beberapa pejabat daerah pun beli ke sana." Aku makin merinding. "Terus sekarang Damar gimana?" Pak Romli ngelus dagunya. "Dengar-dengar sih, dia udah bukan Damar lagi." Aku nelen ludah. "Maksudnya, badan masih Damar, tapi isinya katanya udah dipinjem." Aku bengong.
Dipinjam siapa? Pak. Romli cuma ngangkat bahu, nggak tahu. Tapi ada yang bilang dia jadi perantara. Tempat masuknya Sugihjiwo. Itu pertama kalinya aku dengar nama itu dengan jelas. Sugihjiwo, nama yang pernah aku ucap waktu ngigau, yang muncul dalam mimpi, yang sekarang disebut orang lain. Rasanya kayak semua potongan mulai nyambung. Dan aku ngerasa aku makin dekat ke sesuatu yang nggak seharusnya aku dekati. Malamnya, aku nggak berani tidur, tapi tubuhku terlalu capek buat melek terus. Akhirnya aku ketiduran juga, dan mimpi lagi. Tapi kali ini, lebih jelas dari sebelumnya. Aku ada di dalam toko emas itu, tapi bukan toko emas yang biasa. Semua dindingnya hitam, etalasenya penuh dengan benda aneh, emas yang berbentuk lidah, cincin yang di dalamnya ada mata, dan di tengah ruangan ada kolam kecil, tapi isinya bukan air, isinya darah kental yang mendidih pelan-pelan. Damar berdiri di samping kolam itu. Dia senyum ke arahku, tapi senyumnya bukan senyum manusia, lebar banget. Matanya berubah jadi hitam semua. Dia ngomong tanpa suara, tapi mulutnya jelas berkata, "Tinggal kamu, satu lagi." Aku bangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Tapi yang lebih mengerikan adalah bekas tangan di bawah bantalku. Bukan tanganku. Dan ada bekas jari. 6. Aku udah nggak bisa. Pura-pura lagi. Aku tahu. Aku udah ditarik ke dalam lingkaran. Aku harus cari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Tapi bagaimana kalau sejak awal aku memang udah dipilih? Malam itu, setelah mimpi yang aneh dan bekas tangan yang masih terasa dinginnya di bawah bantal, aku mutusin buat ninggalin kos. Aku nggak tahu mau kemana, tapi yang penting keluar dulu dari tempat itu. Rasanya kayak ada sesuatu yang makin dekat, sesuatu yang nggak kelihatan, tapi terus menyentuh hidupku sedikit demi sedikit. Aku bawa tas kecil aja, isinya dompet, charger, beberapa baju, dan Al-Quran kecil yang dulu dikasih ibu waktu aku pertama kali merantau. Aku jalan kaki ke arah jalan besar. Di tengah malam, suasana kota Semarang gak terlalu ramai. Tapi bukan, juga sepi total. Tapi malam itu beda. Lampu-lampu jalanan kayak lebih suram dari biasanya. Udara terasa berat, kayak lembab tapi juga dingin. Aku jalan nunduk, sampai tiba-tiba aku ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Suara langkah pelan tapi berat. Waktu aku berhenti, dia juga berhenti. Waktu aku jalan pelan, dia ikut jalan, tapi pas aku nekat noleh, nggak ada siapa-siapa. Aku ngeluarin HP buat nyalain Maps, mau cari masjid terdekat atau tempat nginap murah. Tapi HP-ku mati, layarnya hitam total, padahal tadi baterainya masih 70%. Aku panik, tapi coba tahan, lagi sambil baka-baka doa pelan. Tapi langkah kaki di belakangku makin dekat, makin berat. Aku bisa dengar napasnya kayak orang yang udah tua banget, berat, dalam, kasar. Aku nggak tahan, aku lari. Aku lari sekencang-kencangnya, nggak lihat jalan, sampai akhirnya aku nabrak seseorang. Aku jatuh, dan begitu aku nengok, ternyata orang itu adalah Pak Romli, tapi wajahnya pucat dan matanya merah. "Mas, udah terlalu dalam kamu masuk," katanya dengan suara yang bukan suara manusia. Kayak dua suara tumpuk jadi satu, laki-laki dan perempuan, tua dan kering dan dalam. Aku bangun dan lari lagi. Tanpa nengok ke belakang, aku lari sampai nemu pos ronda kecil yang kosong. Aku duduk di sana, ngos-ngosan sambil nyoba ngumpulin nyali. Dan di saat itu, aku sadar, aku udah bukan cuma diganggu, aku lagi diburu. Besok paginya, aku balik ke kos cuma buat ambil laptop dan surat penting. Waktu aku masuk, suasana kamar udah nggak kayak biasanya. Bau amis, dinding penuh coretan, samar, kayak bekas kuku. Di cermin, ada tulisan kabur. Satu lagi, tinggal kamu. Aku gemeteran. Aku bener-bener harus pergi dari tempat ini. Aku mutusin buat nyari orang pintar. Lewat kenalan teman kerja, aku dikasih alamat seorang ustadz sepuh yang tinggal di lereng Gunung Ungaran. Namanya Mbah Sardi. Aku naik ojek online ke sana. Jauh, hampir 2 jam perjalanan. Tapi waktu aku sampai, rasanya kayak keluar dari tekanan yang selama ini nempel di dada. Rumah Mbah Sardi sederhana banget, dinding kayu, bau dupa samar, suara jangkrik, dan suasana yang damai. Tapi pas aku masuk, dia langsung bilang tanpa aku cerita apa-apa, "Kamu bawa pulang sesuatu dari keluarga Gunarto." Ya, aku kaget. "Saya nggak pernah masuk tokonya, Mbah. Tapi kamu lihat dia, dan dia lihat kamu balik," katanya, sambil matanya menatap lurus ke arahku.
Itu cukup. Mata Sugijiwo udah nempel di belakang punggungmu. Aku langsung merinding. Mbah, tolong saya cuma anak kos biasa. Saya nggak tahu apa-apa. Daya Mangget pelan terus nyuruh aku duduk. Dia mulai baca doa, lalu tiup ke segelas air putih. Aku disuruh minum. Rasanya pahit banget, kayak bukan air. Tapi anehnya, begitu diminum, badanku langsung enteng. Kepala yang dari tadi berat kayak diikat, tiba-tiba, plong. Basardi bilang, kamu udah lihat lebih dari yang seharusnya. Mereka udah ngikutin kamu, tapi mereka belum bisa ambil kamu. Kuncinya di satu tempat, sumur belakang toko emas itu. Aku kaget. Sumur? Dia angguk pelan. Sugijiwo itu bukan jin biasa. Dia bangsa gaib yang dikurung di tanah tua. Gunarto bikin perjanjian dengan dia. Tumbal anak, ditukar kemakmuran. Tapi tiap 27 tahun, harus ada tubuh baru buat Sugijiwo tempatin. Dan Damar, sebentar lagi ulang tahun ke-27. Aku lemas. Jadi, Damar itu bukan Damar lagi. Dia cuma wadah sementara. Dan kalau aku yang dilihat, bisa jadi aku calon wadah berikutnya. Basardi bilang, kamu harus ke sana. Lihat sumurnya. Tapi, jangan deket-deket. Bawa garam, tanah dari makam ibumu, dan cermin kecil. Itu tamengmu. Aku akhirnya mutusin buat balik malam itu juga. Aku pinjam motor warga, dan bawa semua yang disuruh Basardi. Aku nyelinap masuk ke gang belakang toko emas, lewat jalur sempit yang ditunjukin Basardi di kertas. Jalan setapak itu kayak nggak pernah dilewatin orang. Rambut tinggi, bau tanah busuk, dan angin yang dinginnya nggak masuk akal. Akhirnya aku sampai di belakang toko. Ada sumur tua, diselimuti tanaman rambat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar sumur itu hangus. Dan dari dalam keluar suara bisikan. Banyak, tumpang tindih, minta tolong, minta dibebaskan. Donju, minta darah. Aku keluarkan cermin kecil. Aku arahkan ke sumur. Dan di pantulan cermin, aku lihat. Bukan sumur, tapi mulut. Mulut raksasa dengan jiji-jiji hitam dan lidah panjang berlendir. Dan di antara giginya ada wajah Damar, terjepit, meronta, matanya memohon minta dibebaskan. Tapi wajah lainnya juga ada di situ. Wajah anak kecil, wajah perempuan, wajah yang setengah hancur. Semua nyatu, semua hidup, semua dikunyah perlahan-lahan. Aku lari, tanpa lihat ke belakang. Tapi itu terus ngikutin suara Sugijiwo yang bilang, kamu sudah melihatku. Kamu adalah janjinya yang baru. Begitu aku keluar dari gang, tiba-tiba semuanya senyap. Jalanan terang, toko emas tampak kosong. Aku berdiri, gemetar. Tapi aku tahu satu hal, hidupku gak akan pernah sama lagi. Dan saat aku kembali ke rumah, Basardi buat laporan. Beliau sudah meninggal. Malam itu juga, dengan mata terbuka, dan cermin kecil yang pecah di genggamannya. Cerita ini belum selesai, karena ketika kamu mulai tahu siapa itu Sugijiwo, artinya kamu juga sedang diperhitungkan oleh kegelapan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di channel Legenda Kelam. Kalau kamu merasa ada suara aneh di belakang punggungmu setelah nonton ini, jangan balik badan. Cukup baca doa, dan besok pagi bawa cermin kecil kemanapun kamu pergi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan sendirian malam ini.